Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Firdaulah Lydia Hamda dengan NIM 23810500057 dari kelas 4B Tadris Matematika Winsiber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial biasa metode Euler untuk mata kuliah metode numerik. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada definisi persamaan diferensial biasa atau PDB. Nah, dalam bahasa Inggris, persamaan diferensial biasa disebut dengan ordinary differential equation atau dalam singkatnya yaitu ODE. Nah, persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Nah, maksudnya persamaan yang di dalamnya persamaan diferensial biasa ini nih, persamaan yang di dalamnya ada turunan gitu. Nah, turunan itu intinya adalah seberapa cepat sesuatu itu berubah. Atau seberapa cepat kecepatan berubah. Nah, dalam persamaan diferensial biasa, kita tuh dapat melihat perubahan satu atau lebih variabel tak bebas atau nilai yang sedang kita amati perubahannya terhadap variabel bebas atau faktor yang menyebabkan perubahan itu. Kayak misalkan waktu atau posisi. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan diferensial biasa yaitu dy per dx sama dengan fx, y, di mana dy per dx ini berarti turunan y terhadap x. Artinya, seberapa cepat y berubah ketika x-nya berubah. Nah, fx, y-nya ini adalah suatu fungsi atau ekspresi yang melibatkan x dan y. Nah, ini nih memberitahu kita bagaimana y berubah berdasarkan nilai x dan y-nya itu sendiri. Nah, di sini ada dengan kondisi awalnya y dalam kurung x 0 sama dengan y 0. Nah, kan persamaan diferensial biasa tuh sering punya banyak solusi. Untuk mendapatkan solusi yang spesifik atau solusi yang tunggal, maka kita butuh kondisi awal. Nah, ini nih memberikan titik awal atau situasi awal dari masalah yang akan kita hadapi. Kayak misalkan kita tuh ingin memodelkan suhu. Kondisi awalnya bisa jadi pada waktu T atau sama dengan 0, suhu ruangannya sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, kondisi awal ini kan y buka kurung x 0 sama dengan y 0. Nah, y x 0 ini nih adalah titik awal atau waktu awal yang kita tentukan. Kayak misalkan kita tuh mulai menyalakan mobil atau pada waktu T-nya sama dengan 0. Dan sama dengan Y0. Y0 ini adalah nilai dari variabel yang kita amati atau Y. Ada titik awal tersebut atau X0-nya. Jadi, Y X0 sama dengan Y0 ini berarti nilai Y pada saat X0 dan Y0 gitu. Kayak misalkan kecepatan mobil pada waktu T0 adalah 0 km per jam. Nah, di sini ada contoh persamaan diferensial biasa. Yang pertama ada dy per dx sama dengan x ditambah y. Nah, ini nih adalah contoh persamaan diferensial yang biasa atau yang sederhana. Nah, ini nih menggambarkan bahwa laju perubahan y terhadap x itu sama dengan jumlah dari x ditambah y atau x dan y-nya. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu y aksen sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Nah, ini adalah contoh lainnya di mana y aksen ini nih juga berarti sama aja kayak dy per dx. Jadi, laju perubahan y terhadap x sama dengan kuadrat dari x ditambah kuadrat dari y. Selanjutnya, di sini ada
Konsep dasar metode Euler. Nah, metode Euler adalah salah satu metode numerik paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde pertama. Nah, setelah kita mengetahui nih persamaan diferensial biasa sebelumnya, dari yang slide sebelumnya, kita tuh akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Kadang persamaan diferensial biasa ini tidak bisa diselesaikan dengan cara matematika biasa. Jadi kita butuh metode numerik atau metode Euler. Nah, ini adalah salah satu metode yang paling dasar untuk mudah dipahami agar bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip dasarnya yang pertama, menggunakan pendekatan Dirac-Taylor orde pertama. Maksudnya, ini adalah bagian inti dari metode Euler. Bayangkan nih, kita berdiri di suatu titik dan ingin tahu apa yang ada di depan kita. Nah, jika kita tahu arah dan kecepatan kita sekarang atau turunan pertamanya, jadi kita tuh bisa menebak posisi kita beberapa langkah ke depan gitu. Nah, Dirac-Taylor orde pertama ini adalah tebakan yang paling sederhana berdasarkan informasi saat ini gitu. Terus di sini ada memanfaatkan nilai turunan untuk memperkirakan nilai fungsi selanjutnya. Nah, seperti yang dijelaskan pada poin 1 tadi, persamaan diferensial biasa ini memberikan kita informasi tentang turunan atau laju perubahan. Nah, metode Euler menggunakan informasi laju perubahan ini nih untuk memproyeksikan atau memperkirakan nilai variabel di langkah, waktu, atau posisi berikutnya. Jika kita tahu seberapa cepat sesuatu bertambah atau berkurang saat ini, maka kita tuh bisa memperkirakan berapa nilainya gitu, nilai sebentar lagi gitu. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu melakukan iterasi berulang dengan langkah kecil. Nah, metode Euler ini bekerja dengan cara melangkah, maju sedikit demi sedikit. Jadi kita mulai dulu dari suatu titik atau kondisi awalnya. Nah, dari titik itu kita tuh menggunakan informasi turunan untuk memperkirakan nilai di titik berikutnya yang sedikit di depan. Kemudian dari situ, baru dari titik yang baru ini kita ulangi prosesnya. Hitung lagi turunannya, lalu perkirakan lagi nilai di titik selanjutnya. Nah, proses ini diulang terus-menerus dengan langkah-langkah kecil, sehingga kita tuh mencapai titik yang diinginkan atau mencapai solusi untuk rentang waktu atau nilai tertentu. Nah, semakin kecil langkah yang kita ambil, biasanya perkiraan yang dihasilkan akan semakin akurat. Jadi singkatnya, metode Euler ini adalah cara langkah demi langkah dan berulang untuk menebak atau memperkirakan solusi dari persamaan diferensial biasa. Nah, ini memanfaatkan informasi tentang laju perubahan atau turunan pada setiap titik untuk memprediksi nilai di titik berikutnya secara bertahap. Mirip seperti menavigasi di peta dengan terus-menerus mengecek arah dan mengambil langkah-langkah yang kecil. Selanjutnya di sini ada formulasi metode Euler. Nah, di bagian sebelumnya kan kita tahu bahwa metode Euler ini menggunakan pendekatan Dirac-Taylor orde pertama. Nah, maksudnya Dirac-Taylor ini adalah cara kita untuk memperkirakan nilai suatu fungsi di suatu titik. Jika kita tahu nilai fungsi dari turunannya di titik lain yang dekat, nah, rumus lengkap Dirac-Taylor adalah ini, berdasarkan ekspansi Dirac-Taylor, yaitu Y buka kurung X ditambah H tutup kurung sama dengan Y dalam kurung X ditambah H dikali Y dalam kurung X tambah O dalam kurung H pangkat 2. Nah,
metode Euler ini nih mengabaikan suku OH pangkat 2 dan seterusnya, sehingga nilai nilai Y-nya tuh yaitu YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah H dikali F buka kurung XI, YI, dan nilai X-nya yaitu XI ditambah 1 sama dengan XI ditambah H. Nah, ini nih dimana kan tadi berdasarkan ekspansi dari Taylor-nya Y X ditambah H ini nih nilai yang ingin kita perkirakan di titik X dan di titik X ditambah H. Nah, atau titik selanjutnya. Terus Y dalam kurung X ini nih nilai yang kita tahu di titik X atau titik sekarangnya ditambah H dikali Y dalam kurung X. Nah, H ini nih jarak atau ukuran langkah antara X dan X ditambah H. Nah, terus Y X ini nih adalah turunan pertama dari Y di titik X atau laju perubahan Y di titik X. Terus kan ini kata OH pangkat 2 ini nih artinya suku-suku yang mengandung H pangkat 2 dan pangkat H yang lebih tinggi. Nah, metode Euler ini nih adalah metode yang paling sederhana. Ia mengambil rumus deret Taylor, tapi hanya menggunakan dua suku pertamanya saja. Nah, jadi di sini YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah H dikali F buka kurung XI, YI. Ini nih adalah YI ditambah 1. Ini nilai perkiraan Y pada langkah selanjutnya. Nah, terus YI-nya nilai Y pada langkah saat ini yang sudah diketahui. H-nya ukuran langkah atau step size-nya. Ini seberapa jauh kita melangkah maju dalam perhitungan dan semakin kecil H, maka semakin akurat gitu. Nah, terus F, X, I, Y-nya ini adalah nilai turunan pada titik X, I, Y. Jadi diingat pada slide pertama tuh yang F, X, Y itu tuh adalah bagian kanan dari persamaan diferensial biasa. Yang ini. Nih. Di sini yang dibentuk umum. Ini nih adalah bagian kanan dari persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan f x, y. Jadi ini nih adalah laju perubahan y pada titik saat ini. Nah, selanjutnya xi ditambah 1 sama dengan xi ditambah h. Nah, ini nih adalah cara kita mengupdate nilai x-nya setiap kali kita melangkah. Nah, nilai x bertambah sebesar ukuran langkah h. Tadi udah dijelasin di mana y ini nilai perkiraan pada xi ditambah 1 dan nilai yi-nya sama aja kayak nilai pada xi, h-nya ukuran langkah step size-nya, dan fxi, y-nya nilai turunan pada xi, yi. Materi selanjutnya yaitu algoritma metode Euler. Yang pertama di sini ada tentukan persamaan diferensialnya dy per dx sama dengan fx, y. Jadi di sini tuh algoritma metode Euler ini nih maksudnya langkah-langkah praktis yang harus diikuti untuk menggunakan metode Euler dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, langkah-langkahnya di situ yang pertama, tentukan persamaan diferensial biasanya dulu. Tadi rumusnya dy per dx sama dengan fx, y. Maksudnya kita tuh mengetahui persamaan diferensial biasa apa yang ingin kita selesaikan. Ini adalah masalah yang perlu kita pecahkan. Jadi persamaan diferensial biasa ini harus dalam bentuk di mana turunannya dy per dx dipisahkan di satu sisi dan fungsi f
X, Y yang melibatkan X dan Y ada di sisi lain. Kayak contohnya tadi, dy per dx sama dengan X ditambah Y. Nah, selanjutnya langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu tentukan nilai awalnya X0, Y0. Nah, untuk memulai perhitungan kita perlu tahu di mana kita berangkat. Nah, ini adalah titik awal atau kondisi awal dari masalahnya. Misalkan, jika ingin memodelkan suhu ruangan, kita harus tahu nih berapa suhu ruangan pada waktu awalnya atau X0-nya. Nah, misalkan T-nya sama dengan 0, dan berapa nilai suhunya atau Y0-nya saat itu, gitu. Terus langkah yang ketiga yaitu menentukan ukuran langkah H dan jumlah iterasi atau jumlah langkah N-nya. Maksudnya ukuran langkah H itu kan step size-nya. Ini adalah seberapa besar langkah yang akan kita ambil setiap kali menghitung. Misalkan, jika X-nya adalah waktu dan kita mau memprediksi setiap 0,1 detik, maka H-nya adalah 0,1. Semakin kecil H-nya, maka hasilnya semakin akurat, tapi butuh lebih banyak perhitungan. Nah, jumlah iterasi atau jumlah langkah N, ini adalah berapa kali kita akan mengulang proses perhitungannya. Kita bisa menentukan jumlah langkah N, atau menentukan sampai nilai X berapa kita ingin berhenti, kayak misalkan sampai X sama dengan 5. Jika kita ingin berhenti di Xn, maka jika kita ingin berhenti di Xn, maka N-nya sama dengan Xn kurangin X0 per H. Nah, di sini kita hitung nilai Y di titik berikutnya. Yang pertama, Y I ditambah 1 sama dengan YI ditambah H dikali F kurung XI, YI. Ini adalah rumus metode Euler yang sudah kita bahas sebelumnya kan. Nah, kita menggunakan nilai Y saat ini atau YI, ukuran langkah atau H, dan laju perubahan Y pada titik saat ini atau Fx, XI, YI untuk memperkirakan nilai Y di langkah berikutnya atau YI ditambah 1. Terus XI ditambah 1-nya. Setelah menghitung YI ditambah 1, kita harus memperbarui nilai X-nya untuk langkah berikutnya. Nah, nilai X yang baru atau XI ditambah 1 adalah nilai X yang sekarang XI ditambah ukuran langkah atau H. Nah, diperoleh nih nilai-nilai pendekatan YI pada titik-titik XI. Maksudnya setiap kali kita melakukan perhitungan di langkah keempat ini, kita akan mendapatkan sepasang nilai XI dan YI yang merupakan perkiraan solusi dari persamaan diferensial biasa pada titik XI. Nah, langkah yang kelima yaitu ulangi langkah keempat hingga mencapai Xn. Jadi setelah menghitung X1 dari Y0 dan Y1, nah ini menjadi nilai sekarang untuk perhitungan selanjutnya. Jadi kita gunakan Y1 dan X1 untuk menghitung Y2 dan X2. Dan seterusnya. Proses ini diulang terus-menerus sampai kita mencapai nilai X akhir yang kita inginkan atau Xn-nya. Atau sampai kita menyelesaikan jumlah iterasi N yang telah ditentukan. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal 1. Contoh soal satunya yaitu selesaikan persamaan diferensial biasa berikut menggunakan metode Euler. Nah, di mana metode Eulernya yaitu dy per dx sama dengan 2x dengan nilai awalnya atau y0-nya sama dengan 1. Tentukan nilai y pada x sama dengan 1 pada interval 0,1 dengan ukuran h-nya sama dengan 0,2. Nah, solusi analitik atau solusi sejatinya sama dengan y x sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Nah, penyelesaiannya
sesuai langkah-langkah algoritma slide sebelumnya. Yang pertama yaitu tentukan persamaan diferensialnya dy per dx sama dengan fx, y. Nah, di sini kan fx, y. Nah, di sini kan fungsinya tuh fx, y. Nah, di soal fx, y-nya berarti 2x. Nah, pastikan dalam kasus ini nih f-nya hanya bergantung pada x, bukan kepada y. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan nilai awal x0 atau y0-nya. Nih, kan tadi kan dari soal nilai awalnya y0-nya sama dengan 1. Berarti x0-nya sama dengan 0. Dan y0-nya 1. Ini x0-nya 0, y0-nya 1. Nah, langkah yang ketiga, tentukan ukuran langkah H dan jumlah iterasi atau jumlah langkah N-nya. Yang pertama, menentukan ukuran H-nya dulu, ukuran langkah H-nya. Tadi kan dalam soal ukuran langkah H-nya udah diketahuin ya. Ini H sama dengan 0,2. Nah, kita tuh ingin mencari nilai Y sampai X-nya sama dengan 1. Sesuai soal, tentukan nilai Y pada X-nya sama dengan 1. Karena kita mulai dari X0 sama dengan Y0, dan setiap langkah dari 0,2, maka jumlah langkah N yang diperlukan adalah 5. Jadi, kita akan melakukan 5 iterasi. Selanjutnya, langkah keempat yaitu hitung nilai Y di titik berikutnya. Yang pertama, YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah H dikali F XI, YI. Dan yang kedua, XI ditambah 1 sama dengan XI ditambah H. Kita hitung dulu, XI ditambah 1 sama dengan YI ditambah H kali F dalam kurung XI, YI-nya. Nah, sebelum itu kita perhitungan nih berdasarkan tabelnya. Berdasarkan tabelnya, tabel ini adalah ringkasan sistematis dari setiap langkah perhitungannya atau iterasinya yang dilakukan oleh metode Euler untuk mencari solusi perkiraan dari persamaan diferensial biasa. Ini dx per dy sama dengan 2x dengan kondisi awalnya y0 sama dengan 1 dan ukuran langkahnya hanya 0,2 hingga mencapai x sama dengan 1. Nah, iterasi ini nih kolom yang menunjukkan ukuran langkah perhitungannya dimulai dari x0 atau ini nih untuk kondisi awalnya hingga langkah terakhir dalam iterasi 5. Terus xi ini nih kolom untuk menunjukkan nilai variabel bebasnya atau x-nya pada setiap titik iterasi. Nah, ini nih maksudnya posisi atau waktu saat kita dalam perhitungan gitu. Kita bisa melihat nilai X bertambah secara bertahap sebesar ukuran langkah H-nya, yaitu 0,2 di setiap iterasi. Jadi setiap iterasi X-nya tuh 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 gitu. YI atau Euler ini nih kolom yang menunjukkan nilai perkiraan variabel tak bebasnya atau Y-nya yang kita dapatkan dari metode Euler pada XI saat ini. Nah, ini nih hasil perkiraan dari Y pada posisi XI yang sedang kita tinjau. Jadi, nilai Y ini di baris berikutnya berasal dari kolom YI ditambah 1 di baris sebelumnya. Nah, terus fxi, yi sama dengan 2xi. Ini nih menunjukkan nilai turunan dari y terhadap x pada titik xi
Dan YI saat ini dalam kondisi ini fx, y-nya kan 2x, sehingga nilai turunan hanya bergantung pada xi. Nah, jadi f-nya 2, tadi xi, y-nya 0, sama dengan 2xi-nya 0. Terus ini 2, 0,2, 0,4. 2 kali 0,4 sama dengan 0,8. 2 kali 0,6 sama dengan 1,2, dan seterusnya. Selanjutnya, y ditambah 1 sama dengan y ditambah h dikali f, xi, dalam kurung xi, y. Nah, ini y-nya 1 ditambah, ini kan y 1, terus y ditambah h dikali f, dalam kurung xi, y-nya, terus h-nya ini 0, f-nya 2, dalam kurung xi, y-nya 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 kali 2 kali 0 itu sama dengan 1, gitu, dan seterusnya. Jadi ini nih, kolom yang terakhir ini nih, yang ini menunjukkan hasil perhitungan nilai Y untuk langkah berikutnya, yaitu YI ditambah 1 menggunakan rumus inti metode Euler. Nah, maksudnya ini adalah prediksi nilai Y untuk posisi X selanjutnya. Nilai ini akan menjadi Y di baris iterasi berikutnya. Nah, sehingga diperoleh Y-nya Y sama Y dalam kurung 1 kira-kira 1,8 dari ini. Nah, di sini solusi analitiknya atau solusi sejatinya sama dengan YX sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 sesuai ini. Sesuai soalnya. Nih, solusi analitiknya. Ini, Y dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Nah, jadi pada saat XI-nya sama dengan 1, maka Y-nya 1 sama dengan, ini X pangkat 2-nya 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi Y eksaknya adalah Y dalam kurung 1 sama dengan 2. Nah, perhitungan errornya ini epsilon Y eksak dikurangin Y taksiran per Y eksak dikali 100. Y eksaknya 2 dikurangin Y taksirannya 1,8 per Y eksaknya 2 dikali 100 sama dengan 10%. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut menggunakan metode Euler, yaitu dy per dx sama dengan x tambah y dengan nilai awalnya y0-nya sama dengan 1 dan tentukan nilai y-nya 0,5 dengan ukuran h-nya 0,1. Nah, penyelesaiannya, ukuran langkahnya kan tadi udah diketahui ya, 0,1 h-nya, yaitu terus fx, y-nya sama dengan x ditambah y ini, x tambah y, x 0-nya 0, y 0-nya 1 ini. Terus sesuai yang tadi, tabelnya ini iterasinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai iterasi 5. Terus XI-nya 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Karena tadi tentukan nilai Y-nya sama dengan 0,5 kan. Jadi sampai X-nya 0,5. Y-nya Eulernya 1, 1,1, 1,22, 1,362 dan seterusnya. Terus fxi, y-nya sama dengan xi ditambah y, xi-nya 0, y-nya 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Xi-nya yang iterasi satunya 0,1 ditambah 1,1 sama dengan 1,2. Terus
yang iterasi 2-nya 0,2 ditambah 1,22 sama dengan 1,42 dan seterusnya. Terus YI ditambah H dikali F itu sama dengan X, buka kurung X, koma Y-nya 1 ditambah Y-nya kan 1 ditambah ini H koma dikali F nya hanya 0, F-nya 1, dalam kurung X, Y-nya 1 sama dengan 1,1 dan seterusnya. Nah, sampai iterasi 5 ini nilai Y 0,5-nya kira-kira 1,721 sehingga diperoleh nilai Y-nya Y 0,5-nya kira-kira 1,721. Jadi cukup sekian untuk penjelasan materi persamaan diferensial biasa metode Euler. Semoga dapat dipahami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.